Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengapresiasi teks puisi. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari apresiasi dan apa itu teks puisi. Nah, pengertian dari apresiasi adalah suatu proses atau bentuk penghargaan dan penilaian terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan karya seni dan karya sastra. Lalu ada teks puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang berupa mengungkapkan ekspresi dan perasaan penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, matra, bait, dan penyusunan lirik yang berisikan makna. Selain itu juga, puisi merupakan jenis karya sastra yang bersifat menuangkan ide pikirannya atau gagasannya terhadap kehidupan seseorang yang dituangkan ke dalam teks tertulis. Lanjut yang selanjutnya. Sebelum kita mengapresiasi teks puisi, tentu kita juga harus tahu unsur intrinsik dan ekstrinsik pada teks puisi. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam setiap teks puisi. Yang kedua itu ada rasa. Rasa itu sikap penyair terhadap permasalahan dalam suatu puisi. Yang ketiga itu ada nada. Nada adalah sikap penyair dalam membacanya. Yang keempat itu ada amanat. Amanat itu bagaimana cara penyair menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu kata-kata indah yang ada dalam teks puisi atau yang digunakan dalam teks puisi. Yang selanjutnya ada rima. Rima itu artinya kesamaan nada atau bunyi. Yang selanjutnya ada tipografi, bagaimana cara atau bentuk tulisan pada teks puisi tersebut. Yang terakhir ada imajinasi, yaitu bagaimana bentuk pengimajinasian atau pencitraan dalam puisi tersebut. Yang terakhir itu ada kata konkret, menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih detail dan lebih jelas. Nah, selain ada unsur intrinsik yang dilihatnya dari dalam teks puisi tersebut, ada juga nih unsur ekstrinsik yang dilihat dari luarnya, yaitu yang pertama itu ada unsur biografi, di mana latar belakang pengarang yang menulisnya itu dilihat dari unsur biografinya. Dan yang selanjutnya itu ada unsur sosial. Unsur sosial ini menggambarkan kondisi masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir itu ada unsur nilai, di mana nilai ini terdapat pada puisi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Tentu banyak sekali ya jenis-jenis puisi yang sudah kalian tahu atau sudah kalian baca. Yang pertama itu ada puisi lama. Contohnya pantun, mantra, gurindam, seloka, talibun, karmina, dan syair. Pada puisi lama ini di sekitar tahun 1900-an sudah termasuk ke dalam puisi lama ya. Yang selanjutnya itu ada puisi baru. Contohnya ada himne, balada, epigram, romansa, ode, dan lain-lain. Ini masih seperti zaman-zaman baru ya. Pada saat Indonesia sudah merdeka, sudah adanya puisi baru. Yang terakhir ini ada puisi kontemporer, di mana puisi kontemporer ini ada puisi pada zaman sekarang gitu, pada zaman saat ini. Contohnya puisi konkret, puisi yang sudah ada tulisan atau bentuk tipografi yang hurufnya itu sesuai dengan zaman-zaman sekarang, misalkan serong ke kanan, serong ke kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri, itu sudah termasuk ke dalam puisi kontemporer. Nah, yang selanjutnya ada contoh nih. Nah, yang selanjutnya ada salah satu contoh, yaitu contoh karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Ya, boleh kalian lihat dari contoh tersebut, teks puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Apa saja sih tema yang terkandung di dalam puisi tersebut? Bagaimana sih suasana yang ada setelah membaca puisi tersebut? Dan apa
apakah makna yang terkandung dalam puisi tersebut? Tentunya pasti setiap puisi memiliki makna yang berbeda-beda ya. Maknanya, temanya, dan suasananya yang dirasakan setelah membaca puisi tersebut. Lanjut, mungkin ini ada tema dari contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Tema tersebut mengungkapkan bahwa perasaan yang tidak tersampaikan atau adanya perasaan terpendam. Lalu suasana yang dirasakan setelah membaca puisi tersebut itu terjadi murung atau adanya rindu akan adanya cinta yang hanya bisa disembunyikan, tidak ada pengungkapan atau hanya sembunyi-sembunyi. Nah, adapun makna yang disampaikan kepada penyair terhadap pembaca yaitu tentang penantian kepada seseorang yang sangat dinantinya dengan sangat tabah, bijak, dan arif ia menanti dan dengan merahasiakan segala rindunya, menghapus segala keraguannya. Dan dengan akhirnya penantian itu berbuah manis dan ia pun mendapatkan seseorang yang ia nantinya tersebut. Nah, pada puisi ini kita dapat ketahui ya bahwa penantian itu hanya bisa ditunggu dan hanya bisa menunggu. Kalau udah jodoh mah gak akan kemana gitu ya. Lanjut. Nah, boleh kalian simak ya dari video tersebut adanya musikalisasi puisi, mungkinnya dari teks puisi tersebut dilagukan, dan ini contohnya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Nah, setelah melihat video, mungkin ya video atau musikalisasi puisi dari teks puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni ini, mungkin kalian lebih tertarik ya dibanding membaca puisinya. Kalian lebih suka menonton mungkin ya dan melihat secara dilagukan mungkin ya. Ini salah satu contoh musikalisasi puisi ya. Jadi puisi yang tadi itu diapresiasikan gitu, dinilai melalui musikalisasi puisinya. Puisi tersebut jadi dilagukan gitu ya, jadi lebih tertarik ya. Mungkin untuk kalian yang tidak suka dengan puisi, boleh nih dengan cara dilagukan atau dinyanyikan menjadi seperti ini, mungkin lebih tertarik ya bagi kalian. Oke, yang selanjutnya mungkin yang selanjutnya ibu akan menyuruh kalian masuk ke dalam kode kelas Google Classroom ya. Di setiap kelasnya untuk 10 IPA 3 ada kodenya, 10 IPA 4 ada kodenya. Nah, setelah itu kalian tadi kan sudah tahu ya tema, suasana, dan makna dari contoh teks puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga apa itu apresiasi. Apresiasi itu bentuk penilaian atau penghargaan dalam suatu jenis karya sastra. Di sini kalian disuruh oleh ibu untuk mengapresiasi jenis teks puisi apapun itu. Dan untuk tugas selanjutnya, pertemuan selanjutnya, ibu meminta untuk
Nah, mencari satu contoh atau hasil karya siapapun, lalu ditulis ya di buku tulis. Yang kedua, tentukan tema, suasana, serta makna yang ada dalam puisi yang telah kalian pilih. Boleh nih, kan tadi udah nih contoh teks puisinya Hujan Bulan Juni, karya Sapadi Djoko Damono. Banyak tuh judul-judul yang lain yang dikeluarkan beliau ya, khususnya Bapak Sapadi Djoko Damono. Judul yang lain boleh kalian tulis, tentukan tema, suasana, dan maknanya. Ataupun karya yang lain nih, seperti Hairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, dan yang lain-lainnya. Tadi kan sudah dilihat juga ya sama semuanya gitu ya, sama kalian semua ya. Pokoknya ada di slide pertama itu para tokoh atau sastrawan yang terkenal dalam puisinya. Ya, boleh tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom di dalam kelasnya masing-masing. Untuk tenggat waktunya itu hari Minggu ya, pukul 00 ya. Jadi jangan ada yang terlambat ya. Bu harap ya untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh meng-WhatsApp ibu atau menanyakan saat pembelajaran tatap muka ya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa absensinya diisi. Terima kasih, semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.